Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami permohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hosea 6 ayat 3 yang berbunyi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nubuatan tentang firman Tuhan melalui dan di dalam diri Nabi Hosea ini sungguh mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita sebagai umat manusia, apalagi kita merasakan umat pilihan Tuhan, adalah kita supaya mau bersungguh-sungguh dan senantiasa berusaha mengenal dekat, melekat pada Tuhan Allah. Apabila kita umat manusia ini mengupayakan kehadiran Roh Kudus, yang kita andalkan sepenuhnya untuk menolong kita, maka Tuhan akan muncul seperti fajar yang memancarkan sinar terangnya. Artinya bahwa Dia akan membuat hidup rohani kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Mentalitas kerohanian dan kestabilan emosi kita dapat tetap cenderung sehat, sehingga kita tidak mudah begitu saja termakan oleh opini yang salah dan asumsi yang tidak terbukti kebenarannya. Dan kita pasti tidak akan mudah tergelincir ke dalam kondisi panik ketika menghadapi datang dan adanya tekanan hidup yang menerpa kita. Selain itu pula kita juga tetap harus menjadi dan sebagai pribadi orang yang tetap waspada dan berjaga-jaga ketika kita berada dalam situasi atau keadaan yang kelihatannya aman-aman saja. Pada waktu seseorang sungguh-sungguh mengenal dan menikmati kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar itu, maka ia akan melakukan hal-hal yang menyehatkan, tahu berterima kasih dan tahu bersyukur, tidak bermental penjilat, dan selalu ingat untuk menghindari gaya hidup pelayanan yang salah di hadapan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umatnya ini. Tanpa adanya tanda-tanda tersebut, itu semua, maka bagi seseorang, apakah ia seorang aktivis gereja yang berstatus penginjil, pendeta, penatua, diaken sebagai pemimpin gereja, sesungguhnya tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus karena tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengenal dan menikmati kedaulatannya. Tidak heran apabila ada pribadi seseorang disebut sebagai pengurus bidang misi, penginjilan, bahkan utusan misi, tetapi tidak merindukan adanya orang yang terhilang dari lingkungan persekutuan kita, maka sama sekali sesungguhnya tidak punya keberanian untuk memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sejak dari awal, dari penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, kehendak Tuhan Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas diri kita umat manusia ini tidaklah pernah berubah sedikit pun. Apa yang Tuhan inginkan dari kita juga adalah apa yang Dia kehendaki untuk kita nikmati dan hayati adanya suatu hubungan yang sehat, kuat, dan teguh secara konsisten dengan diri Tuhan Yesus itu.
Kita tidak dapat mengalami kedalaman hubungan hanya dengan melakukan hal-hal yang benar, dengan cara yang benar, melainkan dari waktu yang dihabiskan bersama Tuhan itu perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk tetap mengenal Dia, merasakan hubungan dekat melekat hanya kepadanya. Dikala kita menghabiskan waktu dan kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan dan membaca firman-Nya yang dituliskan di dalam Alkitab itu, serta berusaha sungguh-sungguh mengenalnya, maka kita akan tunduk pada keinginan dan kehendak-Nya saja, bukan karena hanya sekedar melakukan, akan tetapi karena kita menginginkannya untuk melakukannya. Apabila kita sungguh-sungguh berusaha mengenali, menghayati Tuhan kita Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya itu, maka kita harus berhasrat tinggal untuk melakukan kehendak-Nya. Semuanya selalu di bawah pimpinan-Nya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus memanggil kita umat-Nya ke satu tempat atau melakukan sesuatu aktivitas pelayanan, maka tidak ada alasan apapun apabila kita sungguh-sungguh sangat mengutamakan akan tugas tanggung jawab apa yang telah dianugerahkan kepada kita itu. Kita tidak akan bertahan atau tidak akan pernah merasakan kekurangan di dalam segala sesuatu yang kadangkala pelayanan sering dinyatakan karena alasan uang, harta, jabatan, dan fasilitas lainnya. Karena semua itu sekali lagi sangatlah merupakan hal yang remeh. Tidak sebanding dengan alasan bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala kita, umat-Nya, Dialah kepala gereja itu yang sesungguhnya di atas segala kepala-kepala gereja, yang tetap harus tunduk, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini untuk sungguh-sungguh kami alami hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu saja, apalagi dalam suasana bulan keluarga di bulan Oktober ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.